warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi bersama saya Mimi Jamila Mahya dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawaddah Warahmah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, baik itu puasa, membaca Al-Quran, berzikir, insya Allah ini akan menghasilkan, merefleksikan akhlak yang mulia di dalam diri kita. Karena sesungguhnya hakikat daripada puasa itu adalah mendidik jiwa. Bagaimana jiwa kita menjadi terlatih dan terbimbing dengan ibadah puasa yang Allah syariatkan ini. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam episode kita kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya keteladanan dalam rangka mendidik anak-anakmu. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tentu sebagai orang tua kita adalah the first role model, contoh teladan yang paling pertama yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Untuk itu, sebagai orang tua kita mesti sadar bahwa apapun yang dilakukan oleh ayah maupun ibu merupakan contoh yang akan senantiasa ditiru, yang akan senantiasa diikuti oleh anak-anak kita. Namun, apakah kita sebagai orang tua benar-benar siap ataukah kita sudah memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita? Tentu setiap kita bukanlah yang terbaik, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua berusaha mengupgrade, meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian kita, kualitas keimanan kita, kualitas kesadaran kita, supaya apa yang kita lakukan insya Allah semakin baik, sehingga insya Allah kita akan bisa menampilkan pribadi-pribadi yang dapat menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sesungguhnya perilaku meniru atau mengikut adalah merupakan alami setiap anak, di mana seorang anak sebelum ia berpikir, sebelum daya nalarnya berkembang, maka sang anak belajar dengan cara meniru. Maka apapun yang dilakukan oleh orang tua, dari sebelum tidur, dari bangun tidur sampai hendak tidur lagi, apa yang dilakukan oleh orang tua, baik itu cara bersikap, cara bertutur kata, cara berbicara, cara makan, cara berjalan, dan semua yang dilakukannya, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, secara otomatis
akan ditiru oleh anak-anak kita. Karena budaya meniru ini atau sifat alami meniru ini merupakan sifat alami manusia, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim setiap umat dari zaman ke zaman dengan mengutus seorang nabi, seorang rasul yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi role model yang dapat dicontoh oleh umat masing-masing. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan yang terbaik yang Allah kirim kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita tiru, baik perkataan, perbuatan maupun segala emosi dan perilakunya menjadi sunnah hasanah bagi kita semua. Sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh tauladan yang baik, role model yang baik yang dapat kita contoh. Tentu siapa yang bisa mencontoh Rasulullah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan juga mengharapkan pahala di hari akhirat nanti. Dan juga bagi mereka yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu hanya mereka yang memiliki 3 sifat ini yang insya Allah mampu menjadikan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang baik. Insya Allah kita ikuti ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tadi disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ada 3 sifat, yaitu orang-orang yang bisa menjadikan atau yang mau menjadikan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan mereka. Yaitu yang pertama, mereka yang ikhlas, yang senantiasa mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindak tanduk dan perbuatan. Dan juga mereka yang senantiasa mengharapkan pahala hari akhirat. Yang ketiga yaitu mereka yang senantiasa banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah. Nah, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kita untuk senantiasa
mengikut dan bercermin kepada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul untuk mengajarkan kepada umatnya, untuk memberikan teladan kepada umatnya, agar kelak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang selamat, menjadi umat yang ideal, menjadi umat yang sempurna. Karena itu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan orang-orang yang memiliki otoritas di antara kamu. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladannya kepada kita semua, telah memberikan contohnya yang terbaik kepada kita semuanya, terutama bagaimana cara kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan banyak hal, baik hal-hal yang berkaitan dengan adab sehari-hari. Bagaimana Rasulullah telah mengajarkan adab makan, adab berjalan, adab berbicara, adab menghormati orang yang lebih tua, adab bagaimana menyayangi yang lebih muda, dan adab bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, baik itu masyarakat Muslim maupun masyarakat non-Muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya teladan dalam memberikan contoh bagi individu Muslim, tetapi juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladannya sebagai seorang kepala keluarga dan sebagai seorang pemimpin dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di dalam kita memberikan keteladanan, tentu ada yang sifatnya direct atau yang ditiru secara langsung, dan ada yang sifatnya indirect, yaitu apa yang dilakukan atau yang ditiru oleh anak-anak kita secara tidak langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu dalam mencontohkan bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar, cara melaksanakan ibadah yang benar. Rasulullah diantaranya mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan sholat. Ini artinya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh secara langsung bagaimana melaksanakan sholat yang benar. Begitupun kita terkadang dalam mendidik anak, kita perlu memberikan contoh secara langsung kepada anak-anak kita. Misalnya saja bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak kita cara membersihkan rumah, cara membersihkan tempat tidur, cara menggosok gigi, cara makan yang benar, dan sebagainya. Jadi ada kalanya kita perlu memberikan contoh secara langsung kepada anak-anak kita agar mereka tahu bagaimana melakukan sebuah perbuatan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keteladanan yang dilakukan atau yang ditiru secara tidak langsung, ya, misalnya saja adalah keteladanan bagaimana kita merefleksikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kejujuran yang ada di dalam jiwa kita, keikhlasan yang ada di dalam hati kita, semuanya terrefleksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu itu ditiru secara tidak langsung oleh anak-anak kita.
Misalnya saja, bagaimana kita menanamkan kesabaran, bagaimana kita menanamkan rasa syukur kepada anak-anak kita, itu ada kalanya mereka mencontoh dari kita secara tidak langsung. Namun ada kalanya juga kita perlu memberikan komunikasi yang baik agar mereka semakin paham, semakin sadar, dan semakin mengerti apa tujuan yang akan kita tanamkan, apa nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Misalnya saja, bagaimana dalam kita memberikan pelajaran tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, terkadang kita perlu menanamkan kepada anak-anak kita, memberikan kesadaran kepada anak-anak kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, bahwa nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus kenikmatan yang kita rasakan setiap saat, setiap hari, supaya nikmat itu benar-benar disyukuri oleh anak-anak kita, sehingga tumbuh di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka, bagaimana mereka mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan ikuti ke segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di dalam memberikan keteladanan harus ada beberapa syarat agar keteladanan yang kita berikan, keteladanan yang kita contohkan kepada anak-anak kita dengan mudah diikuti oleh anak-anak kita. Di antaranya yang pertama yaitu cinta. Bagaimana dengan menanamkan cinta kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, insya Allah dengan bermodalkan cinta, maka dengan mudah anak-anak kita akan meniru dan meneladani setiap tindak tanduk dan perbuatan kita. Selain daripada itu, perlu ada keikhlasan dan kesungguhan pada setiap orang tua di dalam menjalankan setiap aktivitas-aktivitas yang positif, dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan menjadi sunnah hasanah yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Selain itu, yang ketiga adalah kejujuran. Dengan kejujuran ini, insya Allah akan terrefleksi nilai-nilai keikhlasan dan nilai-nilai cinta. Maka dengan demikian, keteladanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, nilai-nilai yang baik, insya Allah akan mudah diserap, akan mudah diikuti oleh anak-anak kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, setiap orang tua tentu memiliki penekanan-penekanan sendiri di dalam mereka memberikan contoh dan keteladanan kepada anak-anak mereka. Orang tua yang gemar beribadah, orang tua yang rajin melaksanakan sholat, orang tua yang suka berpuasa, orang tua yang suka berzikir kepada Allah, maka secara otomatis nilai-nilai perbuatan-perbuatan baik yang senantiasa dilakukan oleh orang tua, maka sang anak akan mencontoh bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya setiap hari, setiap saat, itu menjadi cerminan bagi setiap anak untuk mudah mereka mengikuti perbuatan orang tuanya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu,
Sebagai orang tua, perlulah kita tanamkan kesungguhan dalam melakukan amal ibadah, dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Bahkan Al-Quran juga menganjurkan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ada juga tipe orang tua yang memberikan keteladanan di dalam cinta kepada ilmu. Orang tua yang senang membaca, orang tua yang cinta belajar, orang tua yang cinta kepada ilmu, maka sang anak pun akan dengan mudah meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Maka secara otomatis hobi cinta ilmu yang dimiliki oleh orang tua akan dengan mudah diturunkan oleh anak-anak mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selaku orang tua insya Allah bisa memberikan pelajaran, keteladanan, hikmah yang baik kepada anak-anak kita. Sehingga insya Allah apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita menjadi sebuah ladang ibadah, menjadi sebuah investasi yang baik bagi kita. Sunnah hasanah yang kita tanamkan sekecil apapun kepada anak-anak kita insya Allah akan berbuah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu pun akan kembali kepada kamu semua. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, jika kita sebagai orang tua merasa lemah atau belum optimal di dalam memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk mencari seorang murabbi, seorang figur yang baik, seorang guru yang baik yang mampu mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita. Dan tentu ini telah dicontohkan di dalam sejarah bagaimana seorang Maryam binti Imran telah diserahkan seluruh pendidikannya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Bagaimana seorang Maryam telah dididik secara langsung oleh Nabi Zakaria, dan di mana kedua orang tua Maryam padahal mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ahli ibadah, tetapi mereka justru mencari orang yang lebih baik daripada mereka. Maka pendidikan yang didapat oleh Maryam binti Imran tidaklah sia-sia. Bahkan beliau telah menjadi wanita terbaik sepanjang sejarah. Karena apa? Karena beliau telah dididik oleh seorang nabi, di mana hasil proses pendidikannya, di mana lingkungan yang ia dapati dalam proses pertumbuhan spiritualnya, pertumbuhan emosinya, pertumbuhan jiwa dan raganya, ia dapati dalam lingkungan yang sangat mulia, yaitu lingkungan ahli ibadah, lingkungan zikir, lingkungan masjid. Oleh karena itu tidak heran bila kita mendapati seorang figur Maryam binti Imran adalah wanita ahli ibadah yang begitu dedicated, yang begitu konsisten di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun telah mencapai derajat spiritual yang tinggi, yaitu di mana beliau telah mendapatkan karomah-karomah, kelebihan-kelebihan spiritual yang Allah anugerahkan hasil dari proses ibadah harian beliau. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tidak heran
Kalau kita dapati anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, terlahir dari lingkungan yang soleh, dari orang tua yang soleh. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapati saat ini dapat kita manfaatkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semuanya bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.